Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PAI kelas 9 bab 2, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut A. Rajin, B. Malu, C. Jujur, atau D. Santun. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Ini gampang banget. Tentu saja jawabannya C. Jujur. Seseorang dikatakan jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Soal nomor 2. Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda A. Munafik, B. Tamak, C. Ceroboh, atau D. Takabur. Jawaban yang tepat A. Munafik. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila ia berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia ingkari. Dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya. Soal nomor 3. Menurut Quran Surat Ali Imran ayat 77, bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat A. Balasan yang setimpal, B. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Keringanan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau D. Azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jawaban yang tepat adalah D. Azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, ini tuh terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah A. Mendapat tantangan dari orang lain, B. Hidupnya susah, C. Dipercaya orang lain, atau D. Mudah diperalat oleh orang lain. Ini gampang banget ya. Tentu saja jawabannya C. Dipercaya orang lain. Jelas ya, kalau kita berbicara jujur, pasti akan dipercaya orang lain. Begitupun sebaliknya, kalau kita berdusta, meskipun hanya sekali, pasti tidak akan dipercaya lagi nih sama orang lain. Jadi hati-hati ya, selalu bicaralah jujur. Soal nomor 5. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang beriman untuk A. Bertakwa dan berbuat kebaikan, B. Bertakwa dan berkata benar, C. Berkata benar dan rendah hati, atau D. Beriman dan bertakwa. Jawaban yang tepat adalah B. Bertakwa dan berkata benar. Nih, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Soal nomor 6. Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut A. Motivasi, B. Nasihat, C. Janji, atau D. Optimis. Jawaban yang tepat adalah C. Janji. Ketika kita menyatakan sanggup untuk melakukan sesuatu, artinya kita sudah berjanji untuk melakukannya. Soal nomor 7. Seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat A. Takabur, B. Ria, C. Hasud,
Atau D. Munafik. Ini gampang banget. Tentu saja jawabannya D. Munafik. Ingat ya, yang tadi dari sabda Rasulullah. Salah satu tanda orang munafik itu, bila berjanji, dia ingkar. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan salah satu akibat ingkar janji bagi diri sendiri adalah A. Berdosa besar, B. Pertengkaran, C. Permusuhan, atau D. Muncul kebencian. Jawaban yang tepat adalah A. Berdosa besar. Ingat ya, yang ditanya adalah untuk diri sendiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah berdosa besar. Karena akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Karena ingkar janji, apalagi sampai menjual sumpah. Soal nomor 9. Menurut hadis riwayat Bukhari, orang yang terbaik di antara kita adalah A. Orang yang tidak mempunyai janji, B. Orang yang selalu ingat janjinya, C. Orang yang paling cepat menunaikan janji, atau D. Orang yang paling baik menunaikan janji. Jawaban yang tepat adalah D. Orang yang paling baik menunaikan janji. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Soal nomor 10. Apabila berjanji, sebaiknya mengucapkan A. Subhanallah, B. Insyaallah, C. Astagfirullah, atau D. La ilaha illallah. Ini gampang banget ya. Jawabannya adalah B. Insya Allah. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Yang artinya jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Ingat ya, alasan tertentu yang tidak disengaja. Kalau kalian ingat tapi malah sengaja lupa, walaupun bilang insya Allah, ya sama aja itu berdosa. Oke? Gimana? Dari 10 soal, kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang, pahami lagi materinya, dipelajari kembali, dan dicoba lagi latihan soalnya. Kalau misalkan nilainya sudah bagus, coba latihan soal yang lain ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.